kelompok 11. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya bernama Nining Carlina Lero dan teman saya yang berada di samping kiri saya bernama Minarni Minamorde. Baik, di sini saya akan menjelaskan bantuan sosial. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini tentang bantuan sosial. Yang pertama, pengertian bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberian bantuan sosial maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerimaan bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial atau bansos adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua itu jenis-jenis bantuan sosial. Yang pertama, program Keluarga Harapan. Yang kedua, bantuan pangan non-tunai BPNT dalam bentuk sembako. Yang ketiga, bantuan sosial tunai atau BST. Yang keempat, bantuan beras 10 kg. Yang ketiga, manfaat bantuan sosial. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mendorong konsumsi masyarakat. Yang ketiga, menggenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang keempat, mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pangan anak usia dini dan ibu. Nah, ada beberapa hal yang penting tentang kebutuhan pangan anak usia dini dan ibu. Yang pertama, kebutuhan dan manfaat pangan anak usia dini dan ibu. Anak membutuhkan gizi seimbang yang terdiri dari asupan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bisa didapatkan dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan sehat seperti buah dan sayur-sayuran. Asupan mineral ini terdiri dari vitamin A. Vitamin A baik untuk memelihara kesehatan kulit, menjaga daya tahan tubuh, mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak, serta memperbaiki tulang dan jaringan. Vitamin A diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber hewani dalam bentuk retinoid dan sumber nabati dalam bentuk karotenoid. Vitamin A dari sumber hewani dapat ditemukan di telur, hati, susu, keju, dan yogurt. Sementara itu sumber nabati, vitamin A dapat bisa berupa bayam, wortel, ubi, paprika merah, mangga, pepaya, dan aprikot. Selanjutnya, vitamin B kompleks. Vitamin B terdiri dari beberapa jenis, yaitu vitamin B1 atau disebut dengan tiamin, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Vitamin B kompleks memiliki beragam fungsi, di antaranya 1. Mengolah makanan menjadi sumber energi tubuh. 2. Menjaga kesehatan dan fungsi berbagai organ seperti sistem saraf, mata, dan kulit. Yang ketiga, membantu membentukan hemoglobin, yaitu zat di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, mendukung metabolisme tubuh. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C atau dikenal juga dengan asam ascorbat memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi dan menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan, membantu penyerapan zat besi, serta meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh lebih kuat dalam melawan infeksi.
Nah, vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, stroberi, kiwi, lemon, dan tomat, serta sayuran seperti paprika, cabai, dan brokoli. Selanjutnya vitamin D. Ada dua bentuk vitamin D yang penting bagi manusia, yang terdiri dari vitamin D2 yang diproduksi oleh tanaman dan vitamin D3 yang dihasilkan oleh kulit manusia saat terkena atau terpapar sinar matahari. Nah, ada beberapa fungsi utama vitamin D adalah mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah, serta mendukung proses penyerapan kalsium dalam tubuh sehingga baik untuk membentuk dan memelihara kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D juga berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh dan menurunkan risiko terjadinya berbagai penyakit. Teman-teman atau ibu-ibu di rumah dapat memperoleh vitamin D di dalam salmon, sarden, tongkol, telur, dan produk olahan susu dan hati. Nah, selanjutnya vitamin E. Vitamin E memiliki fungsi penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu proses tumbuh kembang anak agar berjalan sempurna, dan menjaga kondisi pembuluh darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Nah, vitamin E bisa kita dapat di kacang almond, bayam, brokoli, kedelai, dan gandum. Kalsium. Dibandingkan dengan mineral lain, kalsium memiliki jumlah terbanyak di dalam tubuh. Nah, fungsi utama kalsium adalah untuk membantu membangun tulang dan gigi yang kuat, mengatur kontraksi otot tubuh dan detak jantung, serta memastikan pembekuan darah berjalan dengan normal. Nah, kalsium terkandung di dalam susu dan produk olahannya, kacang kedelai, tahu, kacang-kacangan, ikan, serta sayuran hijau seperti brokoli dan kubis. Nah, selanjutnya zat besi. Zat besi merupakan mineral yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi untuk membentuk oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi bisa terjadi pada remaja, terutama remaja perempuan yang mulai memasuki masa menstruasi atau masa subur. Ada beberapa sumber zat besi hati, diantaranya daging merah, kacang-kacangan, buah kering, biji-bijian, sereal, tepung kedelai, sayuran berdaun hijau gelap, kalkun, ikan tuna, dan salmon serta telur. Nah, selanjutnya AA dan DHA. AA dan DHA merupakan jenis asam lemak tak jenuh yang baik untuk pembentukan dan perkembangan sel tubuh anak sejak dalam kandungan, terutama otak dan mata. Tak hanya itu, AA dan DHA juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung kecerdasan anak. Kandungan AA dan DHA dapat diperoleh secara alami di dalam ASI dan berbagai jenis ikan seperti ikan kut, salmon, dan makarel. Selain itu, kedua nutrisi tersebut juga dapat ditemukan di telur dan daging merah. Yang kedua, asupan lemak. Berbagai fungsi dari asupan lemak bagi tubuh manusia, diantaranya membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Yang kedua, sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, membantu menyehatkan kulit dan rambut, membuat tubuh tetap hangat dan melindungi organ tubuh. Yang ketiga, asupan protein. Ada beberapa manfaat dan fungsi protein bagi tubuh manusia. Yang pertama, sebagai sumber energi. Kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Tiga, membentuk antibodi. Dan yang terakhir, membentuk enzim dan hormon.
Yang keempat adalah asupan karbohidrat. Nah, yang pertama, sumber energi, memenuhi kebutuhan kaloris secara sehat. Selanjutnya mengurangi risiko penyakit dan jangan kekurangan atau kelebihan karbohidrat. Saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Jenis-jenis bahan pangan yang ada di sekitar kita misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman. Pertama, sayur-sayuran, contohnya brokoli, rasanya hambar, tidak berbau, lunak, lembut, dan agak pahit. Yang kedua, buncis, rasanya hambar, tidak berbau, agak keras, kasar, dan panjang. Yang ketiga, kol, rasanya hambar, tidak beraroma, tidak keras, teksturnya lentur, dan berbentuk bulat bergelombang. Yang berikut, kangkung, rasanya sedikit manis, tidak berbau, lembut, dan seperti daun. Yang kedua, buah-buahan, contohnya wortel, rasanya sedikit manis, tidak memiliki aroma, keras, teksturnya halus dan panjang. Yang berikut, kentang, rasanya seperti gurih, tidak beraroma, keras, teksturnya halus dan bentuknya bulat. Tomat, rasanya seperti asam, tidak beraroma, teksturnya halus, memiliki biji yang berbentuk bulat. Pepaya, rasanya seperti manis, ada yang sedikit hambar, tidak beraroma, tidak keras, teksturnya halus dan empuk, berbentuk panjang dan sedikit oval. Kacang-kacangan mengandung sejumlah besar serat pangan dengan satu cangkir kacang yang telah dimasak mengandung 9-13 serat. Kacang-kacangan juga mengandung protein, karbohidrat kompleks, folat, dan juga zat besi. Contoh jenis kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang kedelai, kecipir, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lainnya. Yang berikut, umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah, misalnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, kentang Garut, kunyit, gadung, bawang, kencur, jahe, kimpul, talas, gambing, ganyong, bengkuang, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Pengolahan bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang antara lain satu jenis atau lebih makanan pokok sumber karbohidrat, misalnya beras. Beras biasanya diolah menjadi makanan seperti nasi, bubur, ketupat, lontong, buras, dan lain-lain. Jagung biasanya diolah menjadi makanan seperti sup jagung yang dicampur dengan ayam, tumis jagung yang dicampur dengan sayur-sayuran seperti kacang panjang, wortel, dan kencang, salad jagung dan tomat, baik untuk kesehatan anak, bakwan jagung sebagai lauk maupun cemilan, dan bubur jagung. Yang ketiga, gandum. Gandum bisa diolah sebagai makanan seperti roti gandum, mie gandum, sereal, dan pizza gandum. Yang terakhir, ubi kayu. Ubi kayu atau singkong bisa diolah sebagai bahan makanan seperti saus singkong, stik singkong panggang, singkong keju, dan singkong goreng. Selanjutnya, kentang. Kentang bisa diolah sebagai makanan seperti stik kentang, perkedel kentang, kentang goreng, dan keripik kentang. Selanjutnya, sagu. Sagu bisa diolah sebagai bahan makanan cemilan seperti bubur sagu, kue rangi, ongol-ongol sagu, sagu lempeng, kue lompong sagu.
Baik, yang kedua, satu jenis atau lebih makanan lauk pauk sebagai sumber protein. Misalnya tempe. Tempe biasanya diolah sebagai makanan seperti perkedel tempe, bakso tempe, rendang tempe, burger tempe, sayur kari tempe, dan sate tempe. Selanjutnya tahu. Tahu bisa diolah sebagai makanan cemilan seperti otak-otak tahu, tahu bulat, tahu crispy keju. Tahu bisa juga diolah menjadi makanan pendamping seperti pepes tahu dan sup tahu. Nah, selanjutnya telur. Telur bisa diolah sebagai makanan seperti telur balado, telur dadar, telur rebus, telur gulung, telur crispy, dan bakso telur. Selanjutnya ikan. Ikan bisa diolah menjadi makanan seperti sup ikan, ikan pepes, ikan goreng, bakso ikan, dan ikan bakar. Dan yang terakhir daging. Daging bisa diolah menjadi makanan seperti semur daging, steak, dan sup daging. Baik, yang ketiga, satu jenis atau lebih makanan kelompok jenis sayuran sebagai sumber jenis vitamin dan mineral. Misalnya wortel. Wortel bisa diolah sebagai makanan seperti perkedel, sop, dan jus wortel. Selanjutnya bayam. Nah, bayam bisa diolah sebagai makanan seperti perkedel bayam, nasi bayam, keripik bayam, dan sup bayam. Dan yang terakhir kangkung. Nah, kangkung kita bisa olah sebagai makanan seperti sayur tumis kangkung, mie kangkung, dan sayur asam kangkung. Yang terakhir, satu jenis atau lebih makanan kelompok buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Misalnya pisang. Pisang selain sebagai makanan pencuci mulut, pisang juga bisa diolah sebagai makanan cemilan seperti pisang keju, pisang coklat, pisang goreng, pisang bakar, pisang rebus, dan kolak pisang. Yang kedua, apel. Apel bisa diolah menjadi makanan dan minuman seperti keripik apel dan jus apel. Selanjutnya, pepaya. Pepaya bisa diolah sebagai makanan dan minuman seperti puding pepaya, pepaya cincang, jus pepaya, dan manisan pepaya. Dan yang terakhir, jeruk. Jeruk bisa diolah sebagai makanan dan minuman seperti jus jeruk, salad jeruk, dan es krim jeruk. Seorang anak bisa dikatakan stunting jika tinggi badannya berada di bawah standar pertumbuhan anak seusianya. Tidak hanya tampak pendek, stunting juga berisiko mengganggu perkembangan kognitif, mengganggu perkembangan belajar anak, dan meningkatkan risiko anak mengalami berbagai macam penyakit kronis dewasa. Stunting pada anak dapat disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari faktor genetik, kurangnya asupan nutrisi saat di dalam kandungan dan setelah lahir, infeksi berulang, hingga tingkat pengetahuan orang tua yang rendah mengenai tumbuh kembang anak normal. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi anak mengalami stunting sejak masa kehamilan. Yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, lakukan rutin pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, hindari paparan asap rokok. Dan yang kelima, berolahraga secara rutin.